أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Semoga dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga senantiasa kita bersalawat kepada diri Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurah pada diri keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau, tentu kita semua yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita kembali membacakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Dan sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu bab, yaitu babul masajid, dan sekarang ini kita masuk kepada bab yang baru, yakni babu sifatis shalah, bab tentang sifat salat. Sifat salat ini adalah kaifiyah, artinya sikap yang sudah sepatutnya ada ketika seseorang salat itu harus dengan dalil-dalil. Karena salat ini ada rukun yang tidak bisa sama sekali ditinggalkan dalam keadaan normal. Demikian juga ada syaratnya, dan semua butuh penjelasan. Dan semua ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qauliyah maupun hadis fi'liyah. Baik beliau ucapkan melalui ucapan, ya, beliau jelaskan melalui ucapan, maupun beliau jelaskan secara perbuatan. Nah, yang kedua yang perlu dicatat sebelum kita membacakan hadisnya adalah sifat salat ini itu dikumpulkan dari berbagai hadis, ya, berbagai riwayat. Jadi tidak bersumber dari salah seorang sahabat saja, akan tetapi dari berbagai atau beberapa orang sahabat. Sehingga sebagai seorang yang mukallaf,
yang dibebani syariat, di antaranya adalah syariat salat, ya maka sudah seyogianya, sudah sepantasnya kita mengikuti sifat salat yang telah diucapkan maupun dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi bagaimana kita ini salat? Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, atau sebaliknya bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka begitu pula lah cara-cara kita salat. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a, thumma istaqbilil qiblata fakabbir, thumma qra'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika engkau hendak salat, maka sempurnakanlah wudu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan hendaklah engkau wudu, tapi fa'asbigil wudu. Jadi sempurnakan wudu, karena ada orang berwudu juga tidak sempurna. Maka Nabi menegaskan fa'asbigil wudu, sempurnakan wudu, bukan sekadar berwudu. Dan kita tentu masih mengingat sifat wudu yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Tsumma istaqbilal qiblah. Kemudian kalian menghadap kiblat, juga sudah kita bacakan beberapa waktu yang lalu. Ya, setelah menghadap kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Summa qra'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Summa raka'a hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukulah hingga tumaknina dalam ruku. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Lalu bangkitlah hingga engkau tegak berdiri. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Lalu sujudlah sehingga engkau tumaknina ketika sujud. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangkitlah sehingga engkau tumaknina ketika duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud lagi sehingga kalian tumaknina ketika sujud. Ya. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu dalam setiap salatmu. Akhrajahu sab'ah wal lafdzu lil Bukhari. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam. Ya, 7 imam itu adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ya, 7 imam hadis. Kemudian lafaz ini adalah lafaznya Al-Bukhari. Wa misluhu fi hadisi Rifa'ata inda Ahmad wa Ibn Hibban. Ya. Di dalam hadis yang serupa dari Rifa'ah. Rifa'ah ini penting. Ya, karena nanti Rifa'ah ini terkait dengan sababul wurud daripada hadis ini. Demikian juga hadis dari Rifa'ah
yang dikeluarkan atau menurut Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, hatta tatma'inna qa'ima, sampai dia tuma'nina ketika berdiri. Wa fi lafzin li Ahmad, dan dalam lafaz Imam Ahmad, fa'akim sulbaka hatta tarji'al 'idham. Yang menurut Imam Ahmad, maka tegakkanlah tulang punggungmu hingga tulang-tulang itu kembali seperti semula. Jadi maksudnya ditegakkan punggung, berdiri sehingga tegak seperti semula. Semula ketika berdiri hendak salat, itu yang dimaksud. Walin Nasa'i, menurut Imam An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i wa Abi Dawud dan Abu Dawud, fi hadits Rifa'ah bin Rafi'. Ya, ini tadi Rifa'ah bin Rafi'. Ini penting, sebentar kita apa pentingnya Rifa'ah ini bin Rafi' radhiyallahu an. Innaha la tutimma salatu ahadikum hatta tusbiqul wudu'a kama amarahu Allah. Sesungguhnya tidak sempurna salat seorang di antara kalian kecuali dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tsumma yukabbirallah, kemudian dia bertakbir, wa yahmadahu, kemudian dia memujinya, wa yusni alaihi. Ya. Dalam hadis wa fiha fa in kana ma'akal Qur'an faqra, jika engkau hafal Al-Quran maka bacalah. Ya. Jadi di dalam hadis ini juga disebutkan jika ada hafalan Qurannya maka bacalah. Meskipun sebahagian ulama mengatakan bahwa yang dihafal itu adalah, yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah, suratul Fatihah. Ya, karena surah Al-Fatihah ini nyaris tidak ada orang yang menghafalnya. Ya kan? Tidak ada orang yang tidak menghafalnya. Akan tetapi ini disebutkan wa illa, jika tidak, maksudnya tidak ada bacaan yang dia hafal. Ya, tidak ada sama sekali bacaan dia hafal. Fahmadillah, maka hendaknya dia membaca tahmid. Jadi kalau ada orang yang baru salat hijrah, dia baru hijrah, tidak tahu mengaji, tidak ada sama sekali bacaan, dia salat tidak tahu bacaan Al-Quran, tidak, Al-Fatihah juga belum dihafal, masih terbolak-balik, waladallin dulu baru alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru ar-rahmanir rahim, belum dihafal. Maka orang seperti ini disebutkan wa illa, jika tidak ada bacaannya, fahmadillah, hendaklah dia bertahmid, memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian wakabbirhu, dia bertakbir, alhamdulillah, Allahu akbar. Wahallilhu, kemudian dia bertahlil, la ilaha illallah. Ya. Jadi itu penjelasannya. Kalau orang tidak baca Al-Quran, bagaimana dia tidak bisa baca Al-Fatihah? Kan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tapi dia tidak hafal ya, Al-Fatihah. Maka jalan keluarnya dia membaca alhamdulillah, apalagi Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu saya pengganti Al-Fatihah kalau dia tidak tahu membaca Al-Fatihah. Ya. Menurut riwayat Abu Daud disebutkan, wali Abi Dawud, tsumma qra bi ummil Qur'an wa bima sya'allah, kemudian bacalah apa yang dikehendaki oleh Allah setelah ummul kitab Al-Fatihah. Wali Ibnu Hibban, dan dari menurut Ibnu Hibban disebutkan tsumma bima syi'ta, kemudian bacalah sekehendakmu. Setelah membaca surah Al-Fatihah, bacalah sekehendakmu. Para ulama ketika membahas hadis ini, dia sebutkan bahwa hadis ini merupakan hadis al-musi'u salatuhu. Ya. Hadis tentang orang yang salah di dalam salatnya.
orang yang keliru dalam salatnya. Ya. Hadis inilah yang dijadikan patokan oleh para ulama ya terhadap perkara-perkara yang seharusnya dilakukan di dalam salat dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam salat. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan secara panjang, dan ini merupakan sababul wurud. Kenapa tadi saya mengatakan Rifa'ah bin Rabi ini penting, karena disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, masuk ke dalam masjid. Ya. Fadakhala rajulun fasalla, kemudian masuk seorang laki-laki, kemudian dia salat. Ya. Setelah salat, fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bersalam kepada Rasulullah. Faradda wa qal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Ya, ditegur laki-laki ini. Nah, siapa laki-laki itu? Ternyata laki-laki ini adalah ya Khalid bin Rafi', saudara dengan Rifa'ah bin Rabi tadi. Ya. Jadi Khalid ini masuk ke dalam masjid salat. Setelah salat dia salat, sementara salat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah salat, sebagaimana kebiasaan para sahabat, kalau ada nabi itu langsung mereka pergi ketemu nabi. Lalu nabi faradda wa qal, diingatkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya. Kembali kau, ulangi salatmu, karena kamu ini belumlah dihitung sebagai salat. Jadi ini bahayanya. Ini bahayanya ini. Orang yang rusak salatnya itu harus mengulangi salatnya. Makanya kalau ada santri yang tidur tertinggal 1 rakaat, itu bukan dikasih bangun, disuruh mengikuti kembali salat. Diingatkan kalau dia tidur tertinggal dalam 1 gerakan salat, maka dia disuruh ulangi salatnya. Kenapa? Kenapa? Karena dia batal wudunya. Jadi orang yang tertidur dalam salat kemudian dia tidak ingat lagi, tidak merasakan lagi 1 gerakan salat, maka itu termasuk tidur yang membatalkan wudu. Orang yang batal wudunya, batal salatnya. Itu bahaya. Makanya pengasuh harus tahu ini masalah. Nah, itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ulangi salatmu. Belum kau salat. Maksudnya keliru salatnya disuruh diulangi. Jadi kalau ada orang yang rusak salatnya, itu bukan diingatkan, bukan dikasih bangun saja, disuruh ulangi. Dan santri yang disuruh ulangi harus dia ulangi. Kenapa? Karena kalau dia tidak ulangi salatnya, berarti tidak ada salatnya pada saat itu. Kalau misalnya dia tidur salat zuhur, dia tidak mengulangi salat zuhurnya, maka tidak ada salat zuhurnya waktu itu. Ya, dia harus hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi suruh, ya. Kemudian faraja yusalli, ya, kama shalla. Jadi kemudian dia kembali, dia pergi salat sebagaimana salatnya yang tadi, masih seperti tadi salatnya. Ya, summa jaa fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqal irji fasalli. Ya, kembali salat, fa innaka lam tusalli, salatku lagi karena kamu ini belum dihitung salatmu. Ya. Jadi sampai 3 kali dia bolak-balik, mungkin sudah capek. Ya, masih begitu-begitu salatnya. Sama ibaratnya dia ditahsin. Ya, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, ulangi. Ya, diulangi sampai capek disuruh ulangi. Ya.
Ya, ini ditahsin salatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali sampai 3 kali. Lalu mungkin karena capek, karena sudah begitu mikodong. Artinya itu jian tahu, dia pahami tentang salat. Ya, karena ada juga banyak sahabat yang misalnya sudah diajari salat, masih dia lupa, masih seperti itu salatnya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya, demi zat yang mengutusmu Anda dengan kebenaran. Jadi kalau orang biasa bersumpah, orang sahabat itu begitu. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya, demi yang mengutus engkau wahai Rasulullah dengan kebenaran. Ma'ahsanu gairahu. Saya tidak bisa lagi memperbaiki salatku kecuali seperti itu. Sudah begitu mi. Begitu mi. Itu yang saya pahami. Itu yang saya tahu. Ya. Fa'allimni, maka ajarkan saya. Jadi ini sahabat, ini luar biasa sahabat, ini juga pelajaran. Kalau ada yang kita tidak tahu, ya sudah diajari kita. Kalau kita ditegur, salah, yang mana yang benar. Dan orang yang ditegur begitu, tidak boleh, dia harus tanya yang mana yang benar. Kemudian orang yang menegur harus memperlihatkan. Kemudian disebutkanlah, Nabi menyebutkan hadis yang kita bacakan tadi. Idza qumtas salat, jika engkau berdiri untuk salat, fasbigul wudu, fakabbir. Hendaklah menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian bertakbir, kemudian membaca apa yang bacaan Quran yang ada padanya, yakni surah Al-Fatihah, kemudian dia ruku secara tumanina dan seterusnya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah? Bahwa segala apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, itu adalah perkara-perkara yang tidak boleh dianggap remeh di dalam salat. Ya. Sebab kalau seseorang menganggap remeh seperti apa yang disebutkan di dalam hadis ini, berarti dia adalah orang yang rusak salatnya, sebagaimana sahabat, ya, Khalid bin Rabi' yang disuruh memperbaiki salatnya. Apa itu? Ya, yang pertama, gerakan salat itu harus tertib. Ya, harus tertib. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza qamta ila sholati fasbigil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata. Kemudian engkau menghadap ke kiblat, summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Kemudian summarqa, kemudian ruku, ya, kemudian bangkit, kemudian sujud. Itu dia tertib, ya, dia tertib. Tidak boleh membaca dulu bertakbir, tidak boleh ruku dulu baru bertakbir, baru berdiri, atau sebaliknya, dan seterusnya. Harus dia tertib. Dia berwudu dulu, kemudian berdiri menghadap kiblat, lalu kemudian dia bertakbir, kemudian dia membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, kemudian membaca yang mudah baginya, kemudian ruku, kemudian sujud. Ya, tidak boleh dia sujud dulu, baru kemudian bangkit, baru ruku. Dia harus tertib, dia berurut. Ya, wajib. Yang kedua, wajibnya seseorang yang hendak salat itu berwudu dulu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Ya, idza qumta ila salati fa'asbigil wudu. Siapa yang hendak berdiri salat, maka hendaklah
menyempurnakan wudu dengan sempurna. Kemudian menghadap kiblat, kita sudah sebutkan ya. Kapan orang tidak menghadap ke kiblat? Ya. Bagaimana konsekuensi jika kita tidak tahu arah kiblat? Ya, bagaimana kalau orang nanti selesai salat atau sementara salat dia baru tahu arah kiblat, ternyata dia salah arah. Apakah dia meneruskan salatnya atau dia lanjutkan? Kita sudah sebutkan hadis-hadisnya pada pertemuan yang lalu. Ya. Selanjutnya setelah menghadap kiblat wajibnya bertakbiratul ihram. Ya, lafaz Allahu Akbar itu fakabbar. Ya. Itu adalah takbiratul ihram. Dan ini termasuk rukun salat. Ya, salat tidak sah tanpa takbiratul ihram. Ya. Nah, lafaz takbiratul ihram ini itu Allahu Akbar, tidak boleh diganti-ganti. Meskipun bahasa Arab. Ya, Allahu Azam misalnya. Benar, maknanya benar, tapi tidak boleh dipakai dalam takbiratul ihram karena bukan itu yang dicontohkan Nabi. Ya. Allahu Akram. Benar enggak Allahu Akram? Benar. Allah itu Maha Mulia. Ya, apalagi kalau Allahu A'lam. Ya. Jika bahasa ibunya Nabi saja tidak boleh, apatah lagi mengganti takbir dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, bertakbir dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Bahasa Arab saja tidak boleh. Apalagi kalau bahasa Indonesia atau bahasa Makassar lebih-lebih. Atau bahasa Duri. Bahasa Sumatera. Tidak boleh. Nah, takbir itu Allahu Akbar, takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ya. Dan jika ada yang mengganti takbiratul ihram dengan bahasa selain Allahu Akbar, kalimat selain kalimat Allahu Akbar, maka tidak sah salatnya. Tidak sah. Dia bertakbiratul ihram, tapi dia mengganti lafaz takbiratul ihram dari Allahu Akbar ke lafaz yang lain, maka batal salatnya. Tak sah. Ya. Musii'u salatuhu, rusak salatnya orang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang-orang liberal salat dengan artinya semua bahasa Indonesia. Ya. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Segala puji bagi Allah. Dia ganti pakai bahasa Indonesia. Ini orang kesurupan sedang salat. Ya. Selanjutnya, setelah takbiratul ihram, di dalam hadis ini disebutkan wajib membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Dan dimaksud yang apa yang mudah, ma tayassara ma'aka minal Quran, itu adalah surah Al-Fatihah. Karena tidak ada lagi yang paling mudah dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ya. Ini rukun, tidak bisa tidak. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan kullu salatin la yaqra'u fiha bi ummil kitabi fahiya hidajun. Salatnya cacat. Ya. Kalau hadis Bukhari Muslim memang tidak ada salat, tidak sah salat jika tidak membaca bi Fatihatil Kitab. Nah, kecuali hadis tadi. Ya. Fa in kana ma'akal Qur'anu faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Jika tidak ada bacaan yang mudah baginya, maksudnya Al-Fatihah saja tidak, ya, karena baru. Jadi kalau ada orang yang baru hijrah atau baru masuk Islam, tidak tahu, disuruh salat bilang, tapi tidak tahu surah Al-Fatihah, maka diajarkan ini. Diajarkan
alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, itu diajarkan itu. Kalau ada orang yang mu'allaf, ya, baru masuk Islam, diajarkan salat, tidak baca, jangan menunggu dia hafal Al-Fatihah baru dia salat. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa jika tidak ada bacaan sama sekali yang dia hafal, maksudnya yang mudah Al-Fatihah itu, maka cukup dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Selanjutnya, yang termasuk rukun salat di sini adalah yang pertama ruku, yang kemudian berdiri dari ruku, ya, berdiri dari ruku, sujud 2 kali, apalagi duduk antara 2 sujud, ya, karena disebutkan dalam hadis ini, ya, hadis ini semuanya dilakukan dalam keadaan tumaknina. Orang ruku harus tumaknina. Kenapa ditegur Khalid bin Rabi' oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh mengulangi salatnya? Karena Khalid bin Rabi' ini tidak menyempurnakan, tidak tumaknina di dalam salatnya, tidak menyempurnakan dengan baik rukunya, tidak menyempurnakan dengan baik bangkitnya dari ruku. Dan tumaknina ini itu dalam setiap rukun, dalam semua rukun salat itu wajib hukumnya tumaknina, dan ini menjadi kesepakatan jumhur ulama. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, ulama Zahiriyah itu sepakat bahwa tumaknina itu dalam setiap rukun salat. Ya, dia ruku, dia harus tumaknina. Dia berdiri, dia harus tumaknina. Dia sujud, dia harus tumaknina. Dia duduk antar 2 sujud, dia harus tumaknina. Dia sujud kembali, dia harus tumaknina. Kan itu rangkaian satu rakaat itu salat itu. Makanya dalam sebuah hadis, ya, yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, aswa'un nasi sarakatan, ya, seburuk-buruk manusia yang mencuri. Jadi mencuri itu buruk, ya, mencuri itu buruk. Tapi seburuk-buruk pencuri, ya, sarikatal ladzi yasriku min salatihi, ya, dia mencuri di dalam salat. Ternyata ada pencuri dalam salat. Para sahabat heran, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam salatnya? Ya, ya, la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Orang yang tidak menyempurnakan rukunya dan orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, itulah pencuri. Ya, seperti ayam mematok. Kalau ruku belum lurus begini, masih begini dia, bangkit mi. Masih begini, belum lurus begini, sujud mi. Itu pencuri itu. Ya, kalau perhatikan, itu di sana orang mencuri dalam salat. Orang yang seperti ini bukan hanya tidak sah salatnya, tapi disebut seburuk-buruk pencuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan berdirinya setelah ruku, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan duduknya setelah sujud, maka itulah dia pencuri. Dan orang yang seperti ini itu tidak sah salatnya, musii'us salat, rusak salatnya.
Ya. Maka oleh karenanya ya sekalian, paling tidak rukun salat itu ada 17 disebutkan. Artinya rukun ini adalah yang memang ada di dalam salat, tidak terpisah dari salat. Yang pertama dia harus berniat. Ya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam salat wajib. Kalau dia tidak mampu dia duduk. Ya, kalau dia tidak duduk baru berbaring. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumaknina ketika ruku. Yang ketujuh i'tidal. Ya. Kemudian 8 tumaknina ketika i'tidal. 9 sujud 2 kali. Ke-10 tumaknina dalam sujud. Ya. Tasyahud akhir. Ya, jadi tasyahud awal itu bukan rukun, dia sunnah. Tasyahud awal itu sunnah. Yang rukun itu adalah tasyahud akhir. Kemudian duduk saat tasyahud akhir. Duduk saat tasyahud akhir. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Ya. Ini juga menjadi nanti ada pembahasannya. Ya. Kemudian salam yang ke-16 dan yang ke-17 tertib. Ya, bisa juga yang pertama tertib niat, kemudian tertib, kemudian takbiratul ihram dan seterusnya. Yang jelas ini 17 ini. Ya. Kalau ini hilang salah satunya maka ini orang yang musii'us shalah. Ya. Orang yang rusak salatnya. Karena sudah masuk waktu, ikhwas sekalian, inilah hadis yang bisa kita bacakan tentang betapa pentingnya kita memperhatikan salat ini. Jangan asal salat. Ya, rugi itu. Disebutkan dalam hadis ada orang yang 60 tahun salat tapi tidak ada satu salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la yutimma ruku'aha wa la yutimma sujudaha. Dia menyempurnakan mungkin rukunya tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau sebaliknya, dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukunya. Maksudnya dia tidak tumaknina di dalam salat, dan ini perkara yang biasa diremehkan orang, apalagi kalau pebisnis ada urusannya, ada cepat-cepat dia. Salatnya salat sprint, pelari cepat. Dia tidak butuh Allah, dia butuh pekerjaannya sehingga dia buru-buru. Ya, saya kira demikian. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.